jenis saraf kranial. Saraf pertama olfaktori, jenis saraf sensorik, fungsi pembau. Saraf kedua optik, jenis saraf sensorik, fungsi penglihatan. Saraf ketiga okulomotor, jenis saraf motorik, fungsi gerak bola mata. Saraf keempat troklear, jenis saraf motorik, fungsi gerak bola mata. Saraf kelima trigeminal, jenis saraf motorik dan sensorik, fungsi gerakan otot rahang. Saraf keenam abdusen, jenis saraf motorik, fungsi gerakan bola mata. Saraf ketujuh fasial, jenis saraf sensorik dan motorik, fungsi gerakan otot wajah. Saraf ke-8 auditori, jenis saraf sensorik, fungsi pendengaran. Saraf ke-9 glosopharyngeal, jenis saraf sensorik dan motorik, fungsi gerakan lidah dan faring. Saraf ke-10 vagus, jenis saraf sensorik dan motorik, fungsi gerakan jantung dan organ lain. Saraf ke-11 aksesori, jenis saraf motorik, fungsi gerakan jantung dan organ lain. Saraf ke-12 hipoglosal, jenis saraf motorik, fungsi gerakan lidah. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya dengan perawat Prisi. Pada saat ini saya akan melakukan pengecekan untuk mengecek daya penciuman Ibu apakah terganggu atau tidak. Sebelum itu, apakah Ibu sedang pilek? Tidak. Sedang tersumbat? Tidak. Saya cek dulu ya. Oke, boleh ditutup hidung sebelah kanannya, hembuskan, sebelah kiri, hembuskan. Jadi untuk cara pemeriksaannya nanti Ibu diminta untuk menutup kedua mata dan hidung sebelah kanan. Nanti saya berikan sesuatu, Ibu sebutkan jenis bau apa itu. Untuk hidungnya sebelah kiri, cara pemeriksaannya sama. Boleh ditutup hidung dan matanya. Sebutkan jenis apa ini? Teh. Selanjutnya, Kopi. hidung sebelah kiri, jenis bau apa? Kopi. Ini Teh. baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu bisa menyebutkan jenis bau apa itu ya. Dan hasilnya normal, tidak ada yang terganggu. Baik Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek daya penglihatan Ibu. Apakah mata Ibu sedang iritasi? Oke, jadi untuk cara pemeriksaannya nanti Ibu berhadapan dengan saya, jaraknya sekitar 1-6 meter. Nanti Ibu akan diminta untuk menutup mata sebelah kanan dengan telapak tangan dan Ibu menyebutkan jumlah jari yang saya tunjukkan. Untuk mata yang sebelah kirinya juga caranya sama. Oke, sekarang boleh ditutup mata sebelah kanannya. Sebutkan 1, 3, 5. mata sebelah kirinya. 2, 5, 4. Oke. Baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi normal ya. Baik Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat daya penglihatan Ibu. Caranya nanti Ibu diminta untuk menutup mata sebelah kanan dan Ibu fokus melihat arah dari jari saya. Nah, untuk mata sebelah kirinya, untuk cara pemeriksaannya sama. Sekarang Ibu boleh tutup mata sebelah kanannya. Masih. 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 Mata sebelah kirinya. Masih. 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 Ya, jadi dari hasil pemeriksaan tadi, matanya Ibu normal ya. Baik Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat gerakan bola mata Ibu. Nanti cara pemeriksaannya Ibu mengikuti arah gerakan dari tangan saya ya. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian kelopak mata Ibu. Nanti Ibu buka kedua matanya,
terus melirik ke atas dan melirik ke bawah. Sekarang buka kedua matanya, melirik ke atas, ke bawah. Oke. Jadi selanjutnya, pemeriksaan selanjutnya itu untuk mengecek bagian pupil mata ibu. Sekarang saya ingin melihat diameternya, kanan dan kiri sama, bulatannya juga teratur. Sekarang saya akan melihat apakah pupil ibu mengecil saat terkena cahaya atau tidak. Buka matanya. Sekarang ibu mengikuti arah dari gerakan yang saya tunjukkan ini ya. Baik ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi penglihatannya normal. Oke ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan. Caranya ibu merapatkan kedua giginya. Sekarang boleh dibuka mulutnya untuk melihat dagunya simetris atau tidak. Di sini simetris. Nah, pemeriksaan selanjutnya nanti ibu sebutkan sensasi apa yang ibu rasakan ya. Tapi dalam keadaan mata yang tertutup. Sekarang matanya boleh tutup. Tajam, tajam, tajam. Panas, panas, panas. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya ya. Dibuka mulutnya. Baik ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi semuanya normal. Nah, baik ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian wajah ibu. Yang pertama itu ada pemeriksaan motorik. Ibu bisa duduk rileks. Saya akan melihat bagian muka ibu kanan dan kiri simetris atau tidak. Dan juga melihat bagian kerutan di dahi, alis, tinggi alis, dan mata. Oke, sekarang ibu boleh mengerutkan dahi, angkat alis, tutup matanya. Oke, sekarang moncongkan bibir. Pipinya dikembungkan. Nah, baik ibu, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan sensorik. Nanti akan diminta lidah ibu dijulurkan dan saya akan memberikan sesuatu, ibu sebutkan jenis rasa apa itu ya. Sekarang boleh dijulurkan lidahnya. Manis. Pahit. Baik ibu, jadi dari pemeriksaan tadi semuanya normal ya. Baik ibu, pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan pada fungsi pendengaran ibu. Dan pemeriksaan pertama itu ada pemeriksaan Weber. Nanti saya akan meletakkan gerapu tala yang sudah dipukul di permukaan keras dan saya letakkan di dahi. Nanti ibu dengar apakah terdengar suara yang lebih keras antara telinga sebelah kanan dan kiri. Pada keadaan normal itu sama telinga kanan dan telinga kiri terdengar sama. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada pemeriksaan rina. Nanti saya akan meletakkan gerapu tala yang telah dipukul pada permukaan keras. Saya akan letakkan di bagian belakang dan depan telinga. Nanti ibu dengar sampai sudah tidak terdengar lagi suaranya. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan keseimbangan. Nanti sekarang ibu menyentuh jari saya. Nah, sekarang ibu menutup mata dan melakukan hal yang sama. Oke, ya baik ibu. Jadi untuk pemeriksaan ini semuanya dalam keadaan normal ya. Nah, baik ibu, pemeriksaan selanjutnya nanti ibu akan diminta buka mulut dan menyebutkan ayat panjang ya. Sekarang buka mulutnya. Sebutkan ayat panjang. Ah. Oke.
Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya, untuk mengecek refleks muntah ibu, nanti saya akan menyentuh bagian belakang ibu, normalnya itu tidak akan terjadi refleks muntah. Nah, bagi ibu saat ini saya akan memeriksa apakah bagian ovul ibu ada di bagian tengah atau tidak. Nah, ibu boleh buka mulutnya. Lidahnya sambil dikeluarkan. Oke, ada. Jadi bagian ovulnya ada di tengah ya. Nah, baik ibu, pemeriksaan selanjutnya. Sekarang ibu boleh menoleh ke sebelah kanan. Ya, ada kontraksi sebelah kiri. Nah, sekarang pemeriksaan selanjutnya nanti ibu mengangkat sedikit bahunya dan saya akan coba menahannya ya. Pertama di sini saya akan melihat dulu apakah bahu ibu simetris atau tidak. Nah, sini simetris. Nah, sekarang diangkat sedikit. Oke, ya sudah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi normal ya. Nah, baik ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya, tapi sebelum itu apakah ibu mengalami gangguan bicara? Nah, jadi untuk pemeriksaan selanjutnya nanti ibu diminta untuk buka mulut ya. Bisa dibuka mulutnya. Ya, jadi normal ya, lidahnya ada di tengah. Jadi nanti kalau ibu mengalami kelumpuhan, lidahnya itu akan mengarah ke arah yang sehat. Jadi saat ibu mengalami kelumpuhan sebelah kiri, lidahnya akan mengarah ke sebelah kanan. Nah, pemeriksaan selanjutnya bisa dibuka mulutnya. Keluarkan lidahnya. Oke. Ya, ibu. Jadi saat ibu ada terjadi kelumpuhan, lidahnya akan mengarah ke arah yang tidak sehat. Saat ibu mengalami kelumpuhan sebelah kiri, lidahnya akan berada di sebelah kiri. Tapi kalau normal, lidahnya berada di tengah. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi normal ya.